world will all agree to have and will all recognize the state of Palestine. Because through peace and with peace, we can all live as regular people. Thank you for being with us on this conflict, and we are all together to see. Blah blah radio space. Blah blah radio space, listen and enjoy. Oke, Blavers, kali ini Blah blah radio space berkesempatan untuk juga bisa hadir meliput suasana di mana diselenggarakan Gaza Monolog, di mana di sini terlibat teman-teman dari rekan-rekan dari teater juga ya. Macam-macam banyak banget, pokoknya seru. Di mana di sini juga disajikan pentasnya adalah dramatical reading ya. Waktu yang paling kubenci dalam sehari adalah pukul 12 siang. Setiap kali ujian dimulai, aku merasa perang juga akan dimulai lagi. Aku tak mampu menjawab satu pun pertanyaan dalam ujian. Dan pikiranku terus melayang dalam kepalaku sampai-sampai aku merasa muak. Aku bertanya pada diriku, apakah ini normal ataukah aku yang sakit? Aku senang sih aku diajak berpartisipasi dalam Gaza Monolog karena aku juga pernah baru-baru ini aku kan tergabung dalam sebuah teater company, Theater of Others. Aku pernah bacain versi bahasa Inggrisnya, tapi itu versi online. Terus Mbak Al, temanku ngajak aku untuk berpartisipasi langsung di sini gitu, dibacain dan versi bahasa Indonesia, jadi ada kesan yang berbeda gitu. Ini kan sebenarnya ditulisnya kan udah dari 2010 ya, sebenarnya udah cukup lama gitu, dan dari teater company di sana Asyad gitu. Terus sekarang diangkat lagi, dan emang sudah seharusnya ini diangkat lagi. Dan ini waktu yang sangat amat relevan untuk diangkat. Jadi biar orang-orang aware, sebenarnya nggak perlu ada Gaza Monolog, orang-orang juga udah Sudah aware ya tentang apa yang terjadi gitu. Cuman dari sisi kesenian kita sentuh sedikit gitu, apa yang kita bisa bawa dari apa yang terjadi dalam sebuah bentuk karya seni. Ya. Itu aja sih. Dan mungkin bisa jadi ini juga sekaligus untuk salah satu support dari teman-teman yang concern di dunia teater, terus kemudian monolog dan sebagainya, untuk turut serta memberikan spirit ya, agar suasananya lebih kondusif, mungkin begitu kali ya. Iya, biar kita keep ourselves up to date juga sih Mas, dengan apa yang terjadi. Sebenarnya dari segi seni sendiri, apalagi teater sendiri, emang saya sendiri penggerak teater, pekerja teater, selalu semangat kalau misalnya ada, kita start small aja dulu gitu, nggak ada salahnya kita start small dengan acara-acara seperti ini gitu. Dari situ mudah-mudahan kita bisa menggaungkan yang lebih besar, karena sebenarnya di hidup ini kita selalu butuh kesenian gitu, dan kita lacking banget seni-seni kesenian karya yang raw dan asli seperti ini gitu.
Dan ini kan aku juga baru pindah ke Bandung ya, dan Bandung itu saya lihat sangat banyak kesempatan untuk membuat tanpa selalu ada sisi komersilnya. Jadi banyak ruang, banyak teman, banyak komunitas yang saya bisa ajak buat bikin kayak gini-gini gitu. Jadi ya saya pakai kesempatan itulah. Orang-orang bilang Laut Gaza mampu membasuh semua rasa sakit. Namun sakitku lebih besar dari laut itu sendiri. Karena terakhir kalinya aku mengunjungi laut, aku bersama temanku. Kami berenang, bermain dan bersenang-senang. Tapi sekarang aku tak bisa lagi ke laut. Dan di malam hari, orang-orang mulai berbicara bahwa gedung itu akan dibom. Dan jika dibom, rumah pamanku mungkin akan lenyap. Kami duduk di sana tanpa tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi. Jadi itu adalah salah satu naskah naskah Gaza Mahir. Itu naskah nomor 1 ditulis oleh Ahmad. Saya lupa nama lengkapnya, Ahmad, kelahiran tahun 93. Beliau menulis umurnya, berarti naskah itu terbit tahun 2010, berarti sekitar 17 tahun menulis naskah itu. Buat saya persoalan Palestina itu sudah saya ikuti jauh sebelum kayaknya jauh sebelum tahun 2010 diagresi di 2010 lah, 2010 itu saya mulai mengamati isu Palestina gitu, sehingga ketika membaca naskah ini itu saya coba nge-review ke peristiwa tahun 2010 gitu, apa yang saya coba lihat di media, coba cari tahu gitu, informasi tentang Palestina itu gitu. Terus naskah ini menjadi penting untuk bisa diketahui sama orang-orang sih gitu. Sebenarnya semua orang sudah common gitu dengan isu Palestina. Cuma aku mengajak semua teman-teman siapapun, khususnya yang Muslim misalnya, selalu doakan teman-teman di Palestina di setiap qunut nazilah, dalam setiap doa sholat fardu. Ayahku terus meyakinkan kami, jangan khawatir, jangan takut, tidak akan terjadi apa-apa. Kami tetap seperti itu sampai tengah malam. Kami terus mendengar suara roket dan ledakan. Dan ayah terus berkata, jangan khawatir, jangan takut. Tapi tiba-tiba dia bilang, kalian ikut denganku, kita akan kembali ke rumah. Dan dia mulai gemetar. Kami semua mulai gemetar bersamanya. Ibu mulai berteriak, dan paman dalam kondisi yang sangat buruk. Akhirnya, kami semua melarikan diri di tengah malam bersama keluarga paman. Dan bebatuannya berterbangan di atas saat kami berada di apartemen. Aku terluka parah. Beberapa pintu jatuh menghantam kepalaku. Tentu saja disertai banyak teriakan dan rumah kami pun kacau dan hancur total. Dia tuh pindahan dari Emirates awalnya dan pindah ke Gaza. Awalnya nggak suka sih kota Gaza gitu. Tapi kesini dia tuh suka, dan hal indah di Gaza tuh semua ada kecuali keamanan katanya. Maksudnya tuh hal indah itu bukan pemandangan ataupun struktur kota dan sebagainya, tapi orang-orangnya yang ada di Gaza gitu. Jadi saya juga ada refleksi lah ke diri sendiri pas tadi membaca itu, karena ibaratnya tuh seni itu harus mengalami dan mungkin kata kuncinya tuh bersimpati gitu. Pada akhirnya yang awalnya datang dari sendiri itu juga datang dari sendiri itu untuk orang lain gitu, bentuk peduli dan ada kepedulian sesama dan sebagainya gitu. Jadi seni itu bukan tentang hal indah aja, tapi ada hal tentang pedulinya juga. Mereka meluncurkan roket pertama, lalu yang kedua, namun tidak meledak. Akan tetapi, jika mereka meluncurkan lagi roket dan mengenai roket sebelumnya yang tidak meledak, maka seluruh lingkungan sekitar ini akan lenyap. Dan orang-orang akan berkata, dulu ini adalah lingkungan Abu El Qari'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan diri kami berada di tengah-tengah genangan air. Pada saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Orang-orang menangis, orang-orang sedih dengan apa yang telah aku lakukan. Terus sebenarnya ada tulisan lanjutannya tapi kepotong gitu, nggak ke copy paste. Terima kasih.
Terima kasih Astar Theater. Tulisan ini dari Tamer Nijim. Lahir tahun 1993 di jalanan Syekh Radwan. Ketika perang dimulai di Gaza, semua media terfokus pada kami. Al Jazeera, Al Arabiya, dan semua saluran satelit terfokus pada Gaza. Performer yang ikut memeriahkan acara dramatical reading ini. Sebelah saya Mas Aryo, apa kabar Mas Aryo? Alhamdulillah baik. Dan istri guest kita, penulisnya namanya Tamer Nijim tulisannya tuh. Nijim. Soalnya sebelumnya tulisannya tuh Tamer Najim ya. Awalnya tuh. Ya beliau juga bagian dari Astar Theater. Kalau jadi ada dua pendekatan, pendekatan performance ya, dan ada pendekatan keaktoran. Karena kita nggak ngalamin peperangan, kita cuma bisa bersimpati. Tapi yang sejauh yang kita bisa lakukan itu adalah mencoba menyampaikan. Kalau dari sisi saya sih menyampaikan kesulitannya orang-orang Palestina secara keseluruhan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Makanya saya pakai bahasa isyarat, dan bahasa isyarat ini yang tipe Amerika. Jadi di kepala saya tuh ini saya udah pakai bahasa yang paling harusnya seluruh dunia ngerti, tapi kok kalian nggak ngerti-ngerti aja. Waktu kita melihat video tadi tuh ada tadi satu perempuan yang bilang kayak saya udah capek ngomong. Yang menariknya adalah teks ini kan kami posisinya itu di spin. Jadi kami tidak memilih akan membacakan yang mana. Yang akhirnya tiba-tiba teks ini muncul dengan muatan seperti itu, membicarakan tentang teater di mana posisinya, dan itu seperti tamparan bagi kami sendiri yang sama-sama performer. Jadi ya akhirnya yang didekatkan adalah diri kami sendiri juga. Apa teater buat kami, apa itu kesenian buat kami, dan lain-lain gitu. Dan bagaimana akhirnya mengolaborasikannya dengan teks kemanusiaan gitu ya. Ada kesulitan tersendiri nggak mempersiapkan perform bagusan? Kesulitan sih paling lebih ke beban sih, karena maksudnya nggak bisa dipungkiri kita mah privilege ya, hidupnya nggak dalam perang, kita cuma dengar mengenai Palestina dari berita, tapi kita masih hidupnya tuh enak. Coba berempati itu tuh kayak sejauh mana ya kita bisa gitu. Cuman memang kadang pasti tetap aja susah gitu ya. Cuman ya paling tantangannya itu. Kalau saya pribadi suka ada ketakutan apakah kita cuman mengeksploitasi cerita mereka, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya pengennya sih bintangnya tuh bukan kita, bukan yang pernah diambil, tetap aja orang harus ingat apa yang terjadi di sana. Kami berusaha ke sana karena kalau ditanyain kesulitan yang paling besarnya ya benar kami takut mengobjektifikasi kawan-kawan yang ada di sini ya. Karena sejauh apa sih maksudnya empati kami bisa terumuskan dengan keterjarakannya antara kami dengan mereka, ya kan, maksudnya kayak gitu. Cuman balik lagi kami juga ingat kawan-kawan dramaturgi membicarakan kalau Bandung sendiri punya posisi lewat Kongres Asia Afrika tahun 1955, di mana kita jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang pengen merdeka, negara-negara yang pengen merdeka, dan satu negara anggota yang sampai hari ini belum merdeka adalah Palestina. Jadi kami akhirnya berusaha menjadi perpanjangan dari Bandung tahun 1955 sampai hari ini.
bahwa narasinya masih terestafetkan ke generasi selanjutnya. Mungkin ini jadi pengingat ya, bahwa balik lagi yang kayak tadi kita obrolin di awal, ini tidak terkurung dalam satu konsep pertunjukan, tapi ini juga gerakan kemanusiaan. Yang berarti yang kita harus ingat adalah tentang kemanusiaan ya, bahwa kita juga harus menjaga tempat tinggal kita juga harus menjaga masyarakat dan lingkungan kita, bahwa gerakan-gerakan kolonial juga tidak terjadi tidak hanya di negara-negara luar sana, tapi juga jangan lupakan kawan-kawan kita di sebelah dan masing-masingnya. Bersimpati aja gitu sama apa yang terjadi di luar, karena berita memang simpang siur, kita cenderung malah jadi pihak A, pihak B, kita nggak memandang orang-orang ini sebagai orang, tapi kayak unit-unit yang saling melawan. Tapi ketika kita melihat orang per orangnya, mereka itu manusia, mereka juga punya kebutuhan yang sama kita, dan mereka nggak dapat apa yang kita dapat gitu. Semua kehidupan yang aku jalani setelah perang adalah tambahan, karena aku bisa mati kapan saja. Falafel itu adalah salah satu makanan Mediterania yang juga seringkali ada di Palestina untuk makan bersama roti. Dan di sini teman-teman bisa berdonasi dalam bentuk cash di dalam kantong ini. Dan setiap yang berdonasi mendapatkan apresiasi dari Lapak Cina berupa satu buah falafel yang bisa disalurkan ke Sulawesi. Di Gaza Monolog sendiri, saya sebenarnya secara pribadi dari Lapak Cina namanya, itu ingin mengajak teman-teman yang hadir di sini untuk ikut berdonasi. Jadi berapapun yang ingin didonasikan itu sangat diterima. Dan karena di sini saya sebenarnya mau berdonasi, tapi kalau sendiri kayaknya masih bisa ngajak teman-teman yang lain nih gitu. Nah akhirnya saya bikin rangkaian acara tadi, di mana siapapun dan berapapun donasinya itu akan dapat imbalan apresiasi berupa falafel dari saya. Jadi semua uang yang terkumpul itu tidak ada yang diambil untuk modal makanannya, tapi juga saya berdonasi dalam bentuk tenaga dan makanan itu, dan 100% donasinya akan kita salurkan ke teman-teman di Gaza nanti. Kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir, tapi doa yang tulus semoga segera didengarkan dan diwujudkan di sana. Amin. Sebuah roket jatuh menimpa mobil tersebut. Saudaraku Torik terlempar sejauh 5 meter dari tanah. Dia terbang lebih tinggi dari mobil dan kemudian turun sambil berjalan. Tidak ada yang terjadi padanya. Ambulans datang dan membawa mayat-mayat itu. Orang-orang menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil, ke dalam ambulans. Tetapi ia mengatakan kepada mereka, aku tidak mau. Dan dia tetap pergi ke sekolah. 100 meter kemudian, dia meletakkan tangannya di atas jantungnya dan gugur sebagai martir. Penulisnya itu Ashraf Asosi, lahir tahun 1994. Judul monolognya itu Jalan Al-Wehda. Awalnya tuh aku baca sekali, aku bener-bener nggak ngerti sama sekali kan maksudnya apa, karena sebenarnya banyak simbolisasi di situ. Salah satunya simbolisasi yang paling ditonjolkan itu kupu-kupu. Nah makanya aku sama sutradara sama dramaturgnya itu harus cari tahu dulu kupu-kupunya itu mau dilambangkan apa. Terus pas aku baca berkali-kali, aku dapat sebenarnya kupu-kupunya itu melambangkan abangnya Torik sama teman-temannya. Jadinya aku makanya tadi pakai origami kupu-kupu warna-warni ya, latihan karena aku pertama kali membawakan monolog seumur hidup aku. Oh gitu. Ya aku nggak ada basicnya, jadi aku latihan terus. Sambil mendalami ceritanya itu tentang apa. Terus ternyata ceritanya itu tentang seorang adik yang kehilangan abangnya, yang
abangnya itu digambarkan sosok yang ceria dan selalu abangnya sama teman-temannya itu sangat senang untuk pergi ke sekolah. Aku nggak tahu sebenarnya dari awal ternyata keadaan Gaza tuh segenting apa, semenyedihkan apa. Jadi pas aku baca monolog ini dan ternyata banyak kan tadi 33 kalau nggak salah monolog yang dibuat oleh orang-orang sana, itu jadi membuka mataku kalau sebenarnya kita tuh hidup di negara yang sangat, kalau dibanding sama mereka lebih aman. Dan kita tuh harus lebih bersyukur lagi hidup di negara yang aman dan nyaman dan tentram. Pada malam hari, aku menatap fotonya di kamar dengan pahlawan syahid Torik tertulis di atasnya. Sejak saudara laki-lakiku menjadi martir, aku terbiasa tidur sendirian di kasur. Kami biasa tidur bertumpuk, kaki di atas kepala. Kadang-kadang rasanya seperti semua anggota tubuh kami bercampur aduk. Tapi hari ini, aku punya tempat tidur sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan saudaraku. Tenang anak-anak, jangan takut. Itu hanya suara tembakan tanpa tujuan. Itulah yang dikatakan guru kami sesaat setelah pengeboman dimulai. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Dan ia hanya mengucapkan beberapa patah kata saja. "120 syuhada." Dia menghempaskan ponselnya ke lantai dan berkata kepada kami, "Pulanglah kalian semua." Naskahnya tentang sebuah daratan tinggi di Palestina namanya Al-Daraj, dan gimana dia menceritakan kayak gimana pertama kali roket dari tentara Israel itu turun di sana dan akhirnya menelan korban jiwa terbanyak pertama saat itu di Al-Daraj tahun 2010-an kalau nggak salah. Itu ada 120 orang. Akhirnya itu yang jadi teror sampai untuk mereka sampai hari ini. Karena itu kematian tertinggi pertama. Kematian dengan angka tertinggi pertama di Al-Daraj. Gimana sih ya cara menyampaikan ketakutan ini gitu tanpa ada teror-teror sintetis ala teater seperti biasanya gitu, ala teater barat lah ya gitu. Karena yang bakal disampaikan kan peristiwa tentang kesedihan, tentang ketakutan gitu. Kalau kita lalu mereka ulang ketakutan itu, seakan-akan kita nggak punya empati terkhusus gitu untuk naskah ini gitu. Akhirnya toh ini kan juga pancingan dari teman-teman Samana dan FTKBS tuh dramatic reading. Nah, secara pribadi gitu, pertunjukan yang paling sangat sering saya tonton tentang dramatic reading itu tuh kalau nggak khotbah Jumat, khotbah Fitri Idul Adha gitu, karena ada teks yang dipinjam secara spirit lalu disampaikan ulang oleh pemuka agama itu gitu. Nah, akhirnya mencoba melakukan itu aja gitu, nggak ada kalau disaksiin gitu, ketimbang teman-teman yang lain dari hari pertama dulu di Unisba sampai hari ini, mungkin saya yang paling polos tanpa ada kostum dan lain-lain juga gitu. Karena memang apa ya gitu, ngerasa secara pribadi kalau ini saya hadirkan dengan konsep teater gitu, itu kayak ada kontradiksi aja dengan isi teksnya. Bagiku, sekolah adalah suatu tumpukan dan barisan adalah tumpukan lainnya. Aku mulai bermimpi buruk. Sepanjang malam ada konflik dalam diriku antara keinginan untuk tidur dan ketakutan akan mimpi buruk. Tidur seakan menjadi monster yang bersembunyi di balik kelopak mataku. Aku tetap akan seperti itu hingga pagi. Tak tahu kapan tertidur dan kapan terbangun. Untuk 120 orang yang telah mati, Al-Fatihah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.